Orang ini melihat para biksu berlatih kungfu menggunakan lingkaran besi. Namun, dia juga ingin belajar. Tapi, ia berlatih secara sembunyi-sembunyi, memakai alat seadanya, yaitu lingkaran dari bambu, yang justru membuat lengannya lecet-lecet. Meski begitu, ambisinya yang kuat membuatnya tak menyerah. Ia terus mengayunkan tangannya, fokus meniru setiap gerakan para murid Shaolin. Di saat para murid berlatih dengan fasilitas yang bagus, dia hanya bisa meniru gerakan mereka menggunakan bambu penyangga itu. Namun, tekad dan kekuatan fisiknya tidak kaleng-kaleng. Kemudian, ia membuat boneka latihan dari batang bambu untuk mengikuti latihan para murid yang sedang berlatih memakai boneka kayu. Tapi gerakannya tidak bisa diprediksi, hingga ia malah terpelanting dan jatuh tepat di atas boneka kayu para murid. Biksu Agung langsung menghampirinya, lalu menendang boneka kayu itu hingga berputar cepat dan membuatnya berhenti mendadak. Namun orang itu melompat elegan ke arah atap, lalu kembali ke posisinya semula, di mana ia harus terus membuat penyangga dari bambu agar bisa diterima di kuil Shaolin ini. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya malah semakin meningkat tanpa ia sadari. Namun, saat penyangga bambu itu akhirnya selesai, Biksu Agung justru berniat membongkarnya kembali. Tak terima dengan hal itu, ia melompat dan rebahan di antara bambu penyangga. Biksu Agung menyeret bambu itu, membuat orang itu harus bertumpu pada dinding dengan kedua tangannya. Serangan demi serangan terus mengarah kepadanya, hingga ia berputar di sepanjang tiang bambu. Lalu, kembali ke atap. Ia kemudian melompat turun ke halaman, tempat yang selama ini tak pernah diizinkan ia masuki. Tanpa ragu, ia menerobos ke area latihan kepala besi. Baru memukul beberapa karung pasir saja, Biksu Agung sudah menghadangnya. Orang itu menepis tangannya dan terus berlatih sambil menghindari setiap serangan. Biksu Agung mencoba menjegalnya, tapi ia tetap seimbang. Terkejut melihat hal itu, Biksu Agung langsung meningkatkan serangan untuk menguji kemampuan kungfu yang diam-diam dipelajari orang itu selama bertahun-tahun sembari membangun penyangga bambu. Hebatnya, setiap serangan mampu ia hindari. Akhirnya, Biksu Agung menghantamkan telapak tangannya, mengirim pria itu ke area latihan paling berbahaya. Namun, berkat langkah kakinya yang terlatih, ia berhasil melewatinya dengan mudah. Meski kagum, Biksu Agung tetap mengusirnya. Ia tahu orang itu tidak ditakdirkan untuk tinggal di kuil, melainkan untuk membawa ilmu Shaolin ke dunia luar.